Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami yang beranggotakan, yang pertama saya Habib Febrianta dengan NIM 20102020052. Yang kedua Muhammad Faik Hilmi Najib dengan NIM 20100200048, dan yang terakhir ada Rizka Raihana Putri Harsono dengan NIM 20102020038. Di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi dalam konseling. Di sini akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian komunikasi. Yang pertama pengertian komunikasi secara ontologi. Pengertian komunikasi secara ontologi adalah konsep-konsep dasar dalam komunikasi, yaitu komunikasi itu sendiri, pesan, berpikir, informasi, simbol, atau lambang. Yang kedua, secara etimologi. Komunikasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu communicatio atau komunis, yang maknanya selaras dengan membuat pesan yang bisa diterima oleh banyak orang. Jadi, dari asal katanya, komunikasi dapat dimaknai sebagai sebuah kegiatan menyampaikan gagasan yang kemudian diterima dan dimaknai sehingga dimungkinkan terjadinya saling pemahaman. Yang ketiga, yaitu pengertian komunikasi secara terminologi. Frank Dance dan Karl Larsson mengemukakan 126 definisi tentang komunikasi. Ada definisi yang menganggap komunikasi adalah pertukaran simbol, proses pemahaman, interaksi, membangun, dan pembentukan yang pengurangan ketidakpastian, proses pengikatan, dan untuk memahami antara atau memberikan informasi antara individu-individu. Yang kedua adalah menurut Bernard Bersland dan Gary A. Steiner, mendefinisikan sebagai transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang disebut dengan komunikasi. Yang ketiga menurut Donald Baker dan Lawrence J. Anderson, mendefinisikan komunikasi adalah berbagi informasi antara dua orang atau lebih. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pertukaran ide, informasi, dan sebagainya menggunakan simbol maupun kata-kata yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung maupun menggunakan media. Setelah kita tahu definisi tentang komunikasi, di sini kita akan mengenal lebih dalam adalah komunikasi interpersonal. Secara sederhana, Effendi mendefinisikan komunikasi interpersonal yaitu komunikasi antara seseorang komunikator dengan seorang komunikan. Komunikasi interpersonal ini ditandai dengan pihak-pihak yang berkomunikasi berada di dalam jarak dekat dan mengirim serta menerima stimulan dengan spontan, verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal sebagai suatu keadaan interaksi ketika seseorang dengan seorang yang lain. Komunikator mengirimkan
Stimuli biasanya berupa simbol-simbol verbal yang bertujuan mempengaruhi komunikan dalam sebuah peristiwa tatap muka. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan atau disampaikan oleh Mbak Rizka Raihana Putri Harsono. Kepada Mbak Rizka Raihana Putri Harsono, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Habib. Selanjutnya ada ciri-ciri dari komunikasi interpersonal. Ciri yang pertama yaitu jumlah orang yang terlibat dalam komunikasi sangat sedikit, hanya 2-3 orang saja. Ciri yang kedua, ada tingkat kedekatan antar individu sangat intim, bahkan pribadi. Lalu ciri yang ketiga, sifat umpan balik atau tanggapan segera didapatkan. Lalu ciri yang keempat, peran informasinya bersifat informal. Ciri yang kelima, penyesuaian pesan bersifat khusus. Dan ciri yang terakhir, komunikasi interpersonal bertujuan dan bermaksud untuk tidak berstruktur namun sangat sosial. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari komunikasi interpersonal. Prinsip yang pertama, alur pesan yang berlangsung dua arah, baik dari pengirim atau penerima pesan. Prinsip yang kedua, komunikasi interpersonal dalam suasana yang lebih akrab atau personal. Prinsip yang ketiga, umpan balik atau tanggapan segera diperoleh. Dan prinsip yang keempat, lebih efektif dalam mempengaruhi. Next. Selanjutnya, macam yang kedua ada komunikasi intim. Komunikasi intim atau komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja, seperti berbicara kepada diri sendiri, memberi makna, memikirkan suatu masalah, atau mempertimbangkan sampai mengambil keputusan dan lain-lain. Komunikasi intim atau intrapersonal merupakan dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu akan menjadi pengirim sekaligus penerima pesan dan memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses yang berkelanjutan. Next. Adapun ciri-ciri dari komunikasi intim, yang pertama, dilakukan oleh diri sendiri. Yang kedua, komunikasi intim merupakan dialog internal yang ada di dalam pikiran individu. Yang ketiga, terjadi melalui pikiran, mimpi, fantasi, ataupun bacaan. Yang keempat, komunikasi intim bertanggung jawab penting untuk memotivasi diri dan pengendalian emosi. Dan yang terakhir, komunikasi intim mengarah kepada integritas dan identitas individu. Next. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Faik Dini Najib. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rizka Raihana Harsono, yakni prinsip komunikasi intim. Menurut Harjana, yaitu yang pertama, melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan non-verbal. Yang kedua, melibatkan perilaku spontan, tepat, dan rasional. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi tidaklah statis, melainkan dinamis. Yang keempat, melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi, dan koherensi, yakni pernyataan yang satu harus berkaitan dengan yang lainnya. Next. Kemudian yang selanjutnya ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak umum atau publik. Organisasi-organisasi media ini akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan mempengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Lalu informasi ini akan mereka hadirkan
serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Dalam komunikasi massa, media massa menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan, dan menyampaikan pada khalayak. Next. Ciri-ciri dari komunikasi massa. Yang pertama, komunikator dalam komunikasi massa melembaga. Yang kedua, komunikasi dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Yang ketiga, pesannya bersifat umum. Yang keempat, yang kelima, komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Yang keenam, komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Yang ketujuh, komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Next. Yang terakhir ada prinsip-prinsip komunikasi massa. Yakni yang pertama, komunikator terlembagakan. Yang kedua, pesan bersifat umum. Yang ketiga, komunikannya anonim dan heterogen. Yang keempat, media massa menimbulkan keserempakan. Yang kelima, komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan. Yang keenam, komunikasi bersifat satu arah. Yang ketujuh, stimulasi alat indera terbatas. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan maupun yang ingin didiskusikan, dapat disampaikan di media yang telah tersedia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.